Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hamijah, NIM 0801192123 dari kelas IKM 10 semester 3. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen penanggulangan bencana. Tahapan dalam penanggulangan bencana. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, manajemen bencana adalah suatu proses dinamis, berlanjut, dan terpadu untuk meningkatkan kualitas langkah-langkah yang berhubungan dengan observasi dan analisis bencana serta pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, peringatan dini, penanganan darurat, rehabilitas, dan rekonstruksi bencana. Manajemen penanggulangan bencana dapat didefinisikan sebagai segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka upaya pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan pada tahapan sebelum, saat, dan setelah bencana. Secara umum, manajemen bencana bertujuan untuk mencegah dan membatasi jumlah korban manusia serta kerusakan harta benda dan lingkungan hidup, menghilangkan kesengsaraan dan kesulitan dalam kehidupan dan penghidupan korban, mengembalikan korban bencana dari daerah penampungan atau pengungsian ke daerah asal bila memungkinkan atau merelokasi ke daerah baru yang layak huni dan aman. Mengembalikan fungsi fasilitas umum utama seperti komunikasi, transportasi, air minum, listrik, dan telepon, termasuk mengembalikan kehidupan ekonomi dan sosial daerah yang terkena bencana. Mengurangi kerusakan dan kerugian lebih lanjut, meletakkan dasar-dasar yang diperlukan guna pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi dalam konteks pembangunan. Mekanisme manajemen bencana terdiri dari yang pertama mekanisme internal atau informal, yaitu unsur-unsur masyarakat di lokasi bencana yang secara umum melaksanakan fungsi pertama dan utama dalam manajemen bencana dan kerap kali disebut mekanisme manajemen bencana alamiah. Terdiri dari keluarga organisasi sosial informal atau pengajian, pelayanan kematian, kegiatan kegotong royongan, arisan, dan sebagainya, serta masyarakat lokal. Yang kedua, mekanisme eksternal atau formal, yaitu organisasi yang sengaja dibentuk untuk tujuan manajemen bencana. Contoh untuk Indonesia adalah Bakornas PB, Satkorlak PB, dan Satlak PB. Setiap tahapan itu sebagai berikut. Yang pertama, riset. Pelajari fenomena alam yang akan terjadi secara umum atau khusus di satu daerah. Analisis kerawanan dan kajian risiko atau vulnerabilities analysis and risk assessment. Selanjutnya, sosialisasi dan kesiapan masyarakat. Mitigasi atau persiapan mendekati terjadinya bencana atau keadaan darurat. Warning atau peringatan bencana. Tindakan penyelamatan, komunikasi, penanganan darurat, keberlangsungan penanganan, upaya perbaikan, pelatihan dan pendidikan, yang terakhir simulasi. Kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat, guna dan berdaya guna. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Menurut Carter, tahun 1991 dalam LIPI UNESCO ISDR tahun 2006, kesiapsiagaan adalah tindakan-tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, keluarga, dan individu untuk mampu menanggapi suatu situasi bencana secara tepat dan tepat guna untuk mengurangi kerugian maupun korban jiwa. IDEP tahun 2007 menyatakan tujuan kesiapsiagaan yaitu mengurangi ancaman, mengurangi kerentanan masyarakat, mengurangi akibat, dan menjalin kerjasama. Tugas sistem kesiapsiagaan yang pertama mengevaluasi risiko yang ada pada suatu negara atau daerah tertentu terhadap bencana, menjalankan standar dan peraturan, mengatur sistem komunikasi, informasi, dan peringatan, menjamin mekanisme koordinasi dan tanggapan, menjalankan langkah-langkah untuk memastikan bahwa sumber daya keuangan dan sumber daya lain yang tersedia untuk meningkatkan kesiapan dan dapat dimobilisasikan saat situasi bencana, mengembangkan program pendidikan masyarakat, mengordinasi penyampaian informasi pada media massa, dan mengorganisasi latihan simulasi bencana yang dapat menguji mekanisme respon atau tanggapan. Selanjutnya, tanggap darurat.
Tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Beberapa aktivitas yang dilakukan pada tahapan tanggap darurat dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Pasal 48 tentang penanggulangan bencana, yaitu pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, dan pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Dalam menghadapi bencana, diperlukan suatu sistem tanggap bencana yang berfungsi sebagai panduan tindakan dalam menghadapi bencana. Yang pertama, efisien. Sistem tanggap bencana harus ampuh dalam menanggulangi bencana di setiap tahapan, disesuaikan dengan jenis dan tingkat bahaya yang ditimbulkan. Yang kedua, efektif. Sistem tangkap bencana harus tepat guna dan sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, terukur. Semua tahapan dan tindakan harus terukur, yakni disesuaikan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki. Dan yang terakhir, tepat sasaran. Sistem tangkap bencana harus sesuai dengan tujuan dan hasil akhir yang diharapkan. Artinya, sistem tangkap bencana harus memuat kerangka tujuan yang jelas sehingga memiliki nilai fungsional yang positif dan dapat digunakan secara berkelanjutan. Secara sederhana, sistem tanggap bencana meliputi 4 tahapan. Yang pertama, mitigation, pengurangan pencegahan. Mitigation merupakan langkah memperingan risiko yang ditimbulkan oleh bencana. Yang kedua, preparedness, perencanaan persiapan, merupakan kesiapsiagaan dalam menghadapi terjadinya bencana. Ada 2 bagian penting dalam kesiapsiagaan, yakni adanya perencanaan matang dan persiapan yang memadai sehubungan dengan tingkat risiko bencana. Yang ketiga, respons, penyelamatan pertolongan pertama. Tindakan tanggap bencana bertujuan untuk menyelamatkan dan menolong jiwa manusia, baik secara personal, kelompok, maupun masyarakat keseluruhan. Kedua, tindakan tanggap bencana bertujuan untuk menyelamatkan harta benda yang berhubungan dengan kelangsungan hidup. Yang keempat, recovery, pemulihan pengawasan, merupakan tahap pemulihan dari kerusakan yang ditimbulkan oleh bencana. Tahap ini terbagi dalam 2 tahapan, yakni pemulihan dan pengawasan yang bertujuan untuk memulihkan kondisi seperti semula atau setidaknya menyesuaikan kondisi pasca bencana untuk keberlangsungan hidup selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.